Selamat pagi semuanya anak-anak. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat. Demikian juga semua anggota keluarga. Dan yang kami harapkan anak-anak juga masih tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran daring yang kita laksanakan sampai pada saat ini. Baik, saat ini kita akan masuk ke materi pelajaran biologi. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas mengenai persendian. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai fungsi rangka, kemudian bagian-bagian tulang, serta bagian-bagian rangka yang menyusun tubuh manusia. Nah, saat ini kita bahas tentang persendian. Mari kita simak bersama. Sendi atau artikulasi adalah penghubung antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Fungsi utama sendi adalah untuk menghubungkan dua tulang, memberikan struktur dan membantu otot untuk dapat menggerakkan tulang atau sebagai poros anggota gerak. Macam-macam sendi pun cukup beragam. Ada beberapa sendi dalam tubuh yang hanya memberikan sedikit pergerakan, namun tetap saja sangat berfungsi untuk memberikan kestabilan pada tubuh kita. Berikut ini akan kita bahas jenis-jenis persendian yang terdapat di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah jenis sendi dapat dibedakan berdasarkan sifat geraknya menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah sendi mati atau disebut juga dengan sinartrosis. Artinya sendi yang tidak dapat digerakkan. Contoh sendi mati ini dapat kita temukan pada tulang-tulang yang menyusun tengkorak kepala maupun tengkorak wajah. Yang kedua adalah sendi kaku atau disebut juga amfiartrosis, yaitu sendi yang memungkinkan gerakan yang sangat terbatas atau disebut juga dengan gerak kaku. Contoh sendi kaku ini dapat kita temukan pada antar ruas-ruas tulang belakang, kemudian antar ruas tulang rusuk dengan tulang dada, dan tulang rahang atas dengan tulang rahang bawah. Itulah contoh dari sendi kaku. Yang ketiga adalah sendi gerak atau diartrosis. Artinya adalah sendi yang dapat memberikan gerak bebas atau gerak leluasa. Kita lanjutkan pelajaran kita. Sendi gerak dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah sendi peluru. Sendi peluru merupakan persendian yang memungkinkan gerakan ke seluruh arah dan umumnya memiliki 3 poros. Terdapat pada hubungan antar tulang lengan atas dan tulang belikat dan tulang paha dengan gelang panggul. Di situ dapat kita temukan contoh sendi peluru yang ada di dalam tubuh kita. Sendi peluru ini disebut juga dengan sendi sinovial. Karena pada sendi ini terdapat sel-sel sinovial yang dapat menghasilkan cairan minyak atau pelumas sinovial yang berfungsi untuk mempermudah gerakan. Di layar monitor kita ini bisa Anda perhatikan gambar dari sendi peluru. Contoh di situ dapat ditemukan pada tulang lengan atas dengan tulang belikat. Nah, di sini tulang lengan atas ujungnya akan membentuk bonggol atau menyerupai bola ya. Kemudian bonggol ini akan masuk ke dalam mangkok sendi yang dibentuk oleh tulang belikat, sehingga memungkinkan terjadinya gerakan hampir ke segala arah. Kemudian di dalamnya lah ditemukan banyak cairan sinovial ini, sehingga mempermudah membantu gerakan-gerakan pada sendi peluru ini sendiri. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah sendi putar. Sendi putar merupakan hubungan tulang atau sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan memutar. Contoh sendi putar terdapat pada hubungan antar tulang hasta dan tulang pengumpil, kemudian antar tulang pemutar atau sumbu pada tulang leher dengan tulang atlas. Pada monitor kita juga bisa kita temukan gambar dari sendi peluru
yang ditemukan pada antara tulang leher dengan tulang tengkorak kepala sehingga dapat memungkinkan gerakan memutar. Kita lihat yang ketiga adalah sendi pelana, yaitu hubungan tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan hampir kedua arah. Contoh sendi pelana dapat kita temukan pada hubungan antara tulang ibu jari dengan tulang telapak tangan. Di sana juga bisa kita lihat contoh dari sendi peluru yang terdapat pada telapak tangan kita dengan ruas tulang ibu jari. Baik, yang keempat adalah sendi gulung atau sendi geser. Sendi geser ini artinya adalah sendi yang dapat memungkinkan gerakan bergeser atau gerakan meluncur. Sehingga sendi geser ini disebut juga dengan sendi luncur. Contoh sendi geser dapat kita temukan pada ruas-ruas tulang belakang, kemudian antara tulang rusuk dengan tulang dada, kemudian antara sendi pada tulang rahang atas dengan tulang rahang bawah. Itulah contoh dari sendi geser. Atau sendi geser ini disebut juga dengan sendi kaku. Kenapa? Karena sendinya dapat memberikan gerakan-gerakan yang sangat terbatas sekali. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Yang kelima adalah sendi engsel. Sendi engsel adalah hubungan antar ujung tulang yang menghasilkan gerakan seperti engsel pada pintu. Atau sendi engsel merupakan hubungan dua tulang yang dapat memberikan gerakan ke satu arah. Nah, sendi engsel dapat kita temukan pada hubungan antara tulang paha dengan tulang kering pada lutut, kemudian antara tulang lengan dengan tulang hasta pada siku, serta pada ruas-ruas ibu jari kita. Di situ dapat kita temukan contoh dari sendi engsel. Baik, demikianlah materi tentang persendian yang dapat kita bahas pada saat ini. Apabila ada yang kurang jelas atau anak-anak yang belum pahami, maka Bapak harap supaya anak-anak sekalian dapat menghubungi Bapak, menelpon atau bertanya melalui WA. Pasti akan Bapak respon. Sebagai akhir dari materi pembelajaran kita pada saat ini, mari kita perhatikan proyek yang ada pada monitor kita masing-masing. Di sana kita diajak untuk melakukan identifikasi sendi-sendi yang bekerja pada tubuh kita ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari. Di sana ada 5 contoh aktivitas. Kemudian kelima contoh ini silahkan Anda pindahkan ke dalam tabel yang sudah tersedia. Tabel itu pindahkan ke double folio nantinya. Kemudian tuliskan kelima aktivitas itu, lalu amatilah sendi apa yang berperan ketika kita melakukan gerakan-gerakan tersebut. Baik, sampai disinilah pelajaran kita saat ini. Selamat pagi semuanya. Semoga kita tetap sehat, dilindungi oleh Tuhan, dan tetap kita jalankan protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih.